Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam, Bu Ais. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa baik, Bu. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya, Bu, betul, Bu. Baik. Pak Faisal, sebelum melakukan coaching nih, ada sedikit sekali yang akan saya bicarakan dengan Bapak. Boleh ya Pak ya? Boleh, Bu, boleh. Silakan. Baik, Pak Faisal, nanti ketika Pak Faisal melaksanakan coaching dengan coach ya Pak ya, akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachingnya Pak ya. Baik, Bu, baik. Baik, seperti itu, apakah Bapak sudah sesuai melaksanakan coachingnya itu? Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau belum? Kemudian apakah sudah sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach atau belum ya Pak ya? Kemudian apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan jawaban dari coach itu ya Pak ya? Siap, Bu. Kemudian nanti jangan lupa Pak ya, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Di antaranya itu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Pak, sebelum dimulai proses coachingnya, ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bapak, boleh Pak? Tentu, Bu, boleh. Silakan, Bu, silakan. Baik, Pak Faisal, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching hari ini, Pak? Untuk kompetensi coaching yang ingin saya gali pada kesempatan kali ini, ya, Bu, ya, itu ada tiga. Yang pertama, bagaimana saya sebagai coach bisa melakukan kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu, dan saya ingin. Baik. Jadi kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching hari ini itu terdiri dari 3 kompetensi ya Pak ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak ya. Kan Pak, di antara ketiga kompetensi inti tadi Pak, kompetensi mana sih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik Pak pada kegiatan observasi sekarang Pak? Mungkin kalau lebih spesifik itu saya akan arahkan ke dalam 2 ya Bu ya. Yang pertama bagaimana saya mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua bagaimana saya mendorong pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, jadi ada 2 kompetensi inti yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan, betul ya Pak ya? Betul, Di antaranya itu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coach Pak ya. Kemudian indikator dari ketercapaiannya itu apa Pak? Nah, untuk indikator ketercapaiannya ya Bu ya, yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching ini adalah saya ingin coaching itu dia mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya dengan menemukan sendiri gitu cara memecahkan masalahnya seperti apa, melalui langkah-langkah yang akan dilakukannya seperti apa. Jadi mungkin itu Bu indikatornya. Baik, jadi indikator ketercapaian dari observasi kali ini Bapak menginginkan coach Bapak ini menemukan solusi sendiri Pak ya dari permasalahannya itu ya Pak ya, itu seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, Bapak terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan sekarang Bapak melakukan coaching dengan sebaik-baiknya Pak. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali Pak ya. Baik Bu. Baik, silahkan sekarang Bapak melakukan proses coachingnya Pak.
Assalamualaikum, selamat siang Kak Faisal. Gimana Bu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya nih, Bapak apa hari ini Bapak ada waktu luang? Insya Allah Bu ada. Gimana Bu? Iya nih Pak, saya lagi bingung banget. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya sama Kak Faisal karena udah mau meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Kan akhir-akhir ini saya ngeliat itu kayak ada kegalauan atau hal yang tidak menyenangkan seperti itu Bu. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita berdiskusi permasalahannya mudah-mudahan bisa tersampaikan. Sebelumnya juga saya mengucapkan sama-sama ya Bu ya. Kira-kira Bu untuk diskusi ini apa sih yang Ibu harapkan? Diskusi ini akan ada solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Emang apa Bu permasalahan yang sedang Ibu hadapi Bu? Iya nih Pak, jadi permasalahannya gini nih Pak. Ketika kemarin saya sedang mengajar nih di kelas, terus ada beberapa anak di kelas tuh jadi dari pemahaman soalnya tuh kurang gitu Pak. Dari apa yang sudah saya sampaikan dari penyampaian materi, jadi pemahaman si anak tuh jadi tuh. Jadi Ibu merasa ada kegalauan, ada kesedihan itu karena Dia tuh kayak harus kayak dia ya, karena ada salah satu siswa yang pemecahan masalahnya itu kurang ya Bu ya dalam mempercepat sekali. Lalu sebetulnya solusi apa Bu yang Ibu harapkan dari permasalahan yang Ibu rasakan ini Bu? Ya solusi atau kan sih dari pemahaman soal atau materi yang diberikan kepada peserta didik atau kepada anak tersebut tuh jadi sudah Pak dari pemahaman soalnya dari daya si anaknya tuh jadi cepat aja memahami apa yang katanya saya gitu. Lalu ada nggak sih Bu yang udah dilakukan agar daya tangkap anaknya itu menjadi cepat, terus pemecahan dia menyelesaikan soalnya tuh menjadi baik? Ada nggak yang sudah Ibu lakukan? Iya Pak. Jadi menurut saya itu dari metode dari metode sama materi yang sudah saya gunakan tuh sebenarnya menurut saya sudah menarik gitu ya Pak. Apalagi kan di awal pembelajaran tuh karena kan saya tuh menggunakan melakukan asesmen diagnostik Pak, yang dilakukan yang 3 tahap dikelompokkan, yang ada auditory, ada visual, ada yang kinestetik gitu. Jadi sudah dilihat dari minat si peserta didik tersebut gitu sebenarnya gitu Pak. Oke. Memangnya kan itu tadi sudah sebelumnya menganalisis berarti Bu ya kalau seperti itu? Iya, sudah menganalisis ya sebenarnya. Oke. Analisis juga ternyata tetap masih ada anak yang pemecahan masalahnya itu Iya. gitu Bu. Iya betul Pak, betul sekali. Kalau boleh tahu Bu, mungkin dari sisi metode atau strategi yang sebelumnya dipakai kira-kira gimana Bu? Apakah menurut Ibu sudah menunjang agar pemecahan masalah siswanya menjadi cepat gitu? Iya. Apa ya Pak? Mungkin dari metode atau metode pembelajaran atau model pembelajaran sepertinya tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik saya sepertinya Pak. Jadi Ibu merasa bahwasanya metode yang digunakan Ibu itu
anak gitu Bu ya. Betul Nah. Pak, masih tidak sesuai sama karakteristik anak menurut saya. Memang anak tersebut kalau ibu lihat sendiri itu apa gimana gitu. Iya, dari yang sudah mungkin yang sudah saya lakukan itu dengan metode ceramah, metode yang ya hanya praktik-praktik biasa yang mungkin pembelajarannya mungkin monoton mungkin ya Pak. Tapi dari materi pembelajaran yang sudah ditampilkan menurut saya tuh sudah sangat bagus sebenarnya gitu. Oke. Gitu Dari Pak. strategi seperti itu. Kalau dari keinginan siswanya sendiri yang ibu lihat senangnya seperti apa? Dari siswa tersebut sepertinya lebih aktif sepertinya ya, yang pembelajaran yang berpihak kepada siswa sepertinya. Jadi si siswa yang mencari, menggali sendiri, terus yang ya berperan aktif lah, karena mungkin sebagai pendidik mungkin saya yang memfasilitasi ya kayaknya tuh si anak tuh lebih suka mencari sendiri, mencari tahu sendiri, menggali, aktif di kelas, sepertinya itu seperti itu Pak. Dari yang ibu rasakan tadi, yang disampaikan tadi, kira-kira ada nggak Bu strategi pembelajaran yang mungkin ya yang pengen dilakukan gitu, cocok nih, kira-kira apa Bu? Dengan tadi permasalahan yang tadi strategi yang akan dilakukan gitu Pak ya. Dengan tadi kan dilihat kata Bapak tadi nanya apa sih si karakteristik itu kan tadi nanya. Yang saya jawab tuh dengan karakteristik yang si anak materi saya lihat anaknya tuh kayak seperti suka dengan kinestetik juga Pak. Jadi kayaknya strategi yang saya akan lakukan sepertinya saya akan mengubah metode dan model pembelajaran lebih ke berpihak kepada anak dengan cara praktiknya mungkin akan lebih dengan media pembelajaran yang lebih inovasi ya, lebih inovatif gitu Pak. Lebih dari si memantik si anak tersebut lebih aktif sih sebenarnya itu, bergerak aktif juga, dia bisa belajar sambil bermain juga, sehingga anak juga kan nggak yang monoton gitu kayaknya di kelas karena melakukan kegiatan sendiri dengan cara gaya yang dengan cara kinestetik itu dengan minat siswanya. Mantap sekali. Jadi menurut ibu kira-kira tadi bisa nggak sih Bu pembelajaran menjadi ya masalahnya Materinya ya. Kalau menurut saya sebetulnya akan lebih aktif karena kan berpihak pada murid dengan metode dan model, dengan media pembelajaran, dengan strategi, dengan proses pembelajarannya sepertinya akan berhasil sih Pak menurut saya. Iya. Jadi Budi ini sebenarnya sudah biasa menyelesaikan permasalahan sendiri. Nah, kita mungkin hal yang tadi disampaikan ini wajib coba ya Bu ya, biar tahu seperti apa gitu, dan saya doakan mudah-mudahan nanti terlihat perkembangannya lebih baik lagi. Iya Bapak. Iya Bapak, didoakan ya semoga apa yang akan saya coba insya Allah kedepannya saya akan tidak hanya metode ceramah atau metode yang membuat si anak bosan atau monoton, jadi sehingga dari penyampaian materinya pun jadi akan sulit ya dicerna sama anak tersebut. Mungkin saya akan mencoba membuat proses pembelajaran lebih aktif lagi, yang berpihak kepada murid seperti praktik, demonstrasi, dari media pembelajarannya mungkin akan lebih inovatif sehingga lebih cepat
untuk memahami materi yang akan saya sampaikan gitu. Jadi itu komitmen ya. Jadi saya bisa menangkap bahwa itu komitmen yang akan ibu lakukan itu ya. Nah, kira-kira dalam melakukan komitmen ibu tadi, ibu membutuhkan nggak sih ibu gitu untuk mempersiapkan tadi kegiatan yang akan lakukan? Mungkin perlu dukungan dengan lokasi gawat gitu ya Pak, dengan stakeholder yang ada di lingkungan sekolah saya. Mungkin dengan cara yang kalaupun hari ini saya galau bingung, mungkin akan dengan cara melakukan teknik stop juga nanti di kelas agar si anaknya dari proses pembelajarannya pun nanti sebelum melakukan proses pembelajaran saya akan terapkan teknik stop gitu Pak. Dukungan dari sejawat, stakeholder yang ada gitu. Perlu banget Pak, perlu dukungan banget. Ya, bagus sekali ya. Jadi ibu bisa sambil makan, ibu juga bisa sambil berbagi itu ya. Iya. Saya doakan mudah-mudahan ibu bisa melakukan kegiatan yang ibu lakukan dengan sebaik-baiknya. Semangat ya, jangan terlalu. Iya, makasih ya Bapak. Ya. Nah, sekarang Bu, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah Ibu bercerita atau Ibu sudah menemukan solusinya, Ibu sudah membuat komitmen. Bagaimana Bu sekarang Ibu perasaan? Solusinya sudah kena ke hati, berarti otomatis apa yang aku rasakan juga kayak lebih plong aja gitu, lebih gak galau, gak bingung lagi gitu Pak. Nyaman sekarang, lebih nyaman, pengen cepet-cepet besok, pengen cepet-cepet proses pembelajaran yang lebih aktif lagi dari peserta sabar. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, lebih semangat lagi ya. Iya, Bapak, dulu terima kasih juga karena mau meluangkan waktunya dengan cara berbincang, ngobrol seperti ini. Makasih banget ya Pak Faisal. Sama-sama Bu Dike. Ya, makasih ya Bapak. Sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, makasih ya. Assalamualaikum Pak Faisal. Waalaikumsalam Ibu. Baik Bapak, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching Pak ya. Bagaimana coachingnya? Berjalan dengan lancar Pak? Berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Bapak, setelah saya melaksanakan observasi pada proses coaching tadi, ada sedikit pertanyaan nih Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Boleh Pak ya? Boleh Bu, mangga silakan. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama nih Pak, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching tadi terkait pencapaian yang diinginkan oleh Bapak? Ya, selama kegiatan coaching tadi saya sudah melakukan kegiatannya, yaitu bagaimana tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang saya lakukan. Alhamdulillah saya berhasil mengarahkan coachingnya untuk menemukan solusi permasalahan. Seperti itu. Baik, jadi Bapak sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta Pak ya. Tadi saya juga mengamati percakapan Bapak dengan coaching. Saya ada beberapa catatan nih Pak. Yang pertama itu Bapak sudah menyampaikan atau sudah melaksanakan coaching ini dengan alur Tirta. Kemudian Bapak juga tadi sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Bapak juga sudah mengarahkan coaching untuk merancang rencana aksi. Bapak juga tadi sudah berhasil menemukan
pada diri coaching, Pak, agar rencana aksi yang akan dilakukan itu berjalan dengan baik. Baik Bapak, tadi juga saya mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching. Bapak itu sudah fokus terhadap coaching, artinya Bapak sudah sudah present Pak ya, kehadiran penuhnya sudah ada, kemudian sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya juga Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching sesuai dengan kata kunci dari coaching. Luar biasa sekali Bapak yang sudah Bapak lakukan hari ini. Semoga sukses untuk kegiatan kedepannya ya Pak ya. Untuk kedepannya nih, kompetensi apa sih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya Masya Allah, luar biasa sekali Bapak Faisal. Jadi Bapak akan mendalami lagi